Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada video kali ini, kita akan belajar tema bermain di lingkunganku, subtema 3, pembelajaran 1. Apa saja pembahasan materinya? Mari kita simak pada video berikut ini. Nah, anak-anak, pada materi ini kita akan belajar tentang kata tanya. Ada 7 macam kata tanya. Yang pertama adalah apa. Digunakan ketika menanyakan benda, keadaan, atau perbuatan. Yang kedua, kata tanya di mana. Digunakan ketika menanyakan tempat berlangsungnya suatu peristiwa. Selanjutnya, kata tanya kapan digunakan ketika menanyakan waktu kejadian terjadinya sebuah peristiwa. Yang keempat adalah kata tanya siapa. Digunakan untuk menanyakan orang atau pelaku. Kata tanya mengapa digunakan untuk menanyakan sebab atau alasan sebuah peristiwa. Kata tanya bagaimana digunakan untuk menanyakan keadaan, cara, atau proses peristiwa terjadi. Dan yang terakhir adalah kata tanya berapa. Digunakan untuk menanyakan banyak, jumlah, atau satuan. Sekarang mari kita sama-sama membuat contoh kalimat tanya menggunakan beberapa kata tanya yang sudah kita pelajari tadi ya. Misalnya, pertanyaannya adalah apa nama buah yang memiliki banyak duri? Nah, jawabannya adalah durian. Kata tanya yang digunakan yaitu apa. Pertanyaannya adalah menanyakan tentang benda. Kapan Bayu lahir? Nah, kata tanya yang digunakan adalah kapan. Pertanyaan tersebut menanyakan tentang waktu kelahirannya si Bayu. Berikutnya kita akan belajar tentang kata ganti ia dan mereka. Sekarang anak-anak perhatikan kalimat berikut ya. Tidak lama kemudian datang Pak Guru. Pak Guru membawa tas di tangan. Nah, pada kalimat pertama terdapat kata Pak Guru. Pada kalimat kedua pun terdapat kata Pak Guru. Kata Pak Guru pada kalimat kedua dapat kita ganti dengan kata iya. Nah, jadi kalimatnya seperti ini ya. Tidak lama kemudian datang Pak Guru. Ia membawa tas di tangan. Nah, kemudian kata ganti kedua adalah mereka. Coba perhatikan kalimat-kalimat berikut ini. Edo, Raka, dan Garnis tidak mengerjakan latihan soal. Edo, Raka, dan Garnis asyik bermain di dalam kelas. Pada kalimat pertama terdapat nama Edo, Raka, dan Garnis. Dan pada kalimat kedua juga terdapat kata Edo, Raka, dan Garnis. Nah, nama Edo, Raka, dan Garnis pada kalimat kedua dapat kita ganti dengan kata mereka. Jadi bunyi kalimatnya seperti ini ya. Edo, Raka, dan Garnis tidak mengerjakan latihan soal. Mereka malah asyik bermain di dalam kelas. Nah, berdasarkan contoh tersebut, dapat kita simpulkan bahwa kata ganti ia kita gunakan ketika mengganti satu orang. Sedangkan kata ganti mereka digunakan ketika menggantikan lebih dari satu orang ataupun orang banyak. Selanjutnya kita akan belajar tentang pembagian.
Apa itu pembagian? Pengertian sederhananya, pembagian adalah membagi suatu bilangan dalam beberapa kelompok dengan jumlah yang sama. Ya, pembagian ini adalah kebalikan dari perkalian. Simbol untuk pembagian adalah seperti ini ya anak-anak. Nah, kalau ini cara membacanya adalah 6 dibagi 3. Sekarang mari sama-sama kita menyelesaikan soal cerita berikut ini. Sebanyak 6 butir kelereng akan disimpan ke dalam 2 kotak. Berapa banyak kelereng dalam 1 kotak? Nah, anak-anak, cara penyelesaiannya bisa menggunakan 2 cara. Yang pertama yaitu pengelompokan benda. Yang kedua dengan cara pengurangan berulang. Nah, sekarang mari kita selesaikan dengan cara yang pertama terlebih dahulu ya, yaitu pengelompokan benda. Soalnya tadi adalah 6 dibagi 2. Nah, sekarang di sini sudah ada gambar 6 kelereng. Kemudian, soalnya adalah 6 kelereng tersebut akan disimpan ke dalam 2 kotak. Nah, mari kita persiapkan 2 kotak. Sekarang, kelereng tersebut akan kita masukkan ke dalam 2 kotak tersebut. Harus sama banyak ya anak-anak, tidak boleh yang satu kotak lebih banyak daripada kotak yang satunya. Nah, sekarang mari kita masukkan masing-masing 1 kelereng ke dalam setiap kotak. Kotak pertama 1 kelereng, kotak kedua 1 kelereng. Masih ada kelerengnya, berarti kita masukkan 1 kelereng lagi ke kotak pertama, 1 kelereng lagi ke kotak kedua. Kemudian kita masukkan 1 kelereng lagi ke kotak pertama dan 1 kelereng terakhir ke kotak kedua. Nah, kelereng tadi sudah habis kita bagi ke dalam 2 kotak. Sekarang mari kita hitung berapa jumlah kelereng pada masing-masing kotak. Pada kotak pertama ada 3 buah kelereng ya. Dan pada kotak kedua pun sama, ada 3 buah kelereng. Nah, berarti kita dapatkan hasil 6 dibagi 2 adalah 3. Selanjutnya kita akan menggunakan cara yang kedua, yaitu pengurangan berulang. 6 dibagi 2, yaitu kita kurangi 6 dengan 2, sehingga diperoleh hasil 0. Sekarang mari kita hitung sama-sama ya. 6 dikurang 2, hasilnya adalah 4. Berarti belum habis ya, karena belum 0. Nah, 4 harus kita kurangkan lagi dengan 2. Berapakah 4 dikurang 2? 4 kurang 2 hasilnya adalah 2. Nah, karena belum memperoleh hasil 0, jadi harus tetap kita kurangkan lagi dengan 2. 2 dikurang 2 adalah 0. Nah, akhirnya kita mendapatkan hasil 0. Sekarang, mari kita hitung ada berapa kali pengurangan hingga dia memperoleh nilai 0. Kita hitung sama-sama ya. Yang pertama, nih 6 kurang 2. Berarti sudah 1. Kemudian 4 kurang 2. Ada 2 kali pengurangan. Kemudian 2 kurang 2. Ada 3 kali pengurangan. Akhirnya dia mendapatkan nilai 0. Nah, 3 kali pengurangan itulah hasilnya. Ya, 6 bagi 2 adalah 3. Nah, anak-anak, itu tadi pembahasan materi pada video kita kali ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.